Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Dwebriana dengan NIM 2009-1030-2020 dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang persepsi dan pandangan mengenai bencana. Untuk subbabnya sendiri, yang pertama yaitu sejarah dan pengertian bencana, kedua, bencana sebagai fenomena sosial, ketiga, persepsi masyarakat terhadap bencana, keempat, pandangan masyarakat mengenai bencana, kelima, konstruksi tentang bencana, keenam, salah satu contoh bencana, dan yang terakhir, gambar kerusakan bencana. Next. Sejarah dan pengertian bencana. Sejarah bencana. Bencana telah terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Itu terbukti dari adanya catatan dalam kitab suci dan adanya mitos-mitos dalam kehidupan masyarakat mengenai suatu peristiwa. Bencana yang ada di kehidupan masyarakat mempunyai istilah-istilah seperti pagebluk, bala, wabah, dan musibah. Pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan menurut ISDR tahun 2000, bencana merupakan suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat yang mengakibatkan kerugian manusia dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan yang luas dan melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak. Untuk itu, cara mengatasinya dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bencana itu suatu peristiwa yang terduga maupun tidak terduga, di mana bencana tersebut mengakibatkan kerugian bagi manusia yang ada di wilayah yang terkena bencana tersebut. Next. Bencana sebagai fenomena sosial. Apa sih alasan bencana menjadi fenomena sosial? Alasan bencana menjadi fenomena sosial karena setiap peristiwa bencana selalu melibatkan manusia di dalamnya. Dan juga gejala alam hanya akan menjadi bencana apabila bersentuhan dengan kehidupan manusia. Tentunya penyebab bencana dapat diidentifikasi baik secara alam maupun perilaku manusia. Akan tetapi, segala sesuatu dikatakan bencana karena menimpa kehidupan manusia. Akibat dari bencana sebagai fenomena sosial. Akibat dari bencana sebagai fenomena sosial antara lain menyebabkan kerusakan, kerugian, kehilangan dan korban jiwa, serta harta benda. Gejala alam yang menerpa kehidupan manusia contohnya seperti merusak lahan pertanian, dan merusak infrastruktur jalan dan jembatan. Di sini saya menggunakan pandangan literasi Busnap Batubara bahwa setidaknya ada beberapa keterlibatan yang positif. Yang pertama yaitu tindakan preventif dan mitigasi akan mendapat porsi perhatian lebih dalam bidang kebencanaan. Di mana kalau bencana merupakan perwujudan dari kerentanan sebuah sosial maka perlu mendapat prioritas perhatian. Tentu saja prioritas perhatian ini pada sistem sosial tersebut. Contohnya itu seperti apabila kita tinggal di lereng gunung berapi, maka yang dapat kita lakukan adalah menyiapkan komunitas atau masyarakat untuk selalu awas kepada bahaya gunung berapi. Tentunya ini sebuah permasalahan sosial yang harus diselesaikan dengan solusi dan perspektif pula. Yang kedua yaitu
kita juga awas terhadap keterbatasan pikiran manusia dan teknologi. Banyak aspek dari perencanaan tentang pembangunan di kawasan yang rentan terhadap bencana. Tentunya ini melibatkan teknologi. Padahal yang kita ketahui itu kan teknologi tak pernah sempurna. Tentunya hal ini dikarenakan satu penemuan teknologi baru yang selalu diikuti dengan satu permasalahan baru. Yang ketiga, kita akan bersikap proaktif ketimbang hanya reaktif, di mana alih-alih menunggu bencana itu terjadi, kita perlu adanya penekanan yang diberikan pada pemikiran bagaimana nantinya kalau bencana itu terjadi. Dengan demikian, kita dapat mengambil langkah-langkah nyata sebelum sebuah bencana itu terjadi, seperti halnya gempa bumi. Sebelum gempa itu terjadi kan, kita tidak mungkin mencegahnya, karena gempa bumi itu kan dipicu oleh patahan. Tetapi kita dapat menjelaskan kepada orang atau komunitas bahwa tempat tersebut atau wilayah tersebut terdapat patahan. Tentunya ini menjadi lebih sering terjadinya gempa bumi. Yang keempat yaitu kita lebih memberikan perhatian dalam diri kita sendiri, yaitu manusia, daripada ke alam atau luar. Kita dapat melihat bukan sebagai sebuah kekuatan luar yang menimpa sebuah komunitas, tetapi sebagai manifestasi dari ketidaksiagaan dan kurang waspada terhadap kekuatan luar seperti bencana. Tentunya cara pandang keempat ini akan memberikan implikasi bagi kita untuk lebih siap menghadapi bencana karena kita melihatnya sebagai sebuah fenomena sosial yang dapat kita tangani. Cara pandang seperti ini hendaknya menjadi perhatian kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat. Mengingat negara kita ini kan potensi bencananya itu tinggi, baik yang disebabkan oleh gejala alam maupun manusia. Karena itu sudah menjadi keharusan apabila implikasi ini lebih lanjut menjadikan mitigasi bencana. Next, persepsi masyarakat mengenai bencana. Di sini saya menggunakan 3 paradigma dari Guerrantelli, di mana paradigma pertama, bencana kehadirannya sebangun atau sama dengan perang. Sebagai sesuatu yang mengancam, bencana selalu dianggap sebagai musuh yang datang dari luar kelompok masyarakat. Terlebih karena bencana selalu menimbulkan akibat yang merugikan manusia atau sekelompok masyarakat tertentu. Tentunya bencana menempatkan sebagai musuh dalam perang yang merupakan salah satu cara mengatasi dan melawan setiap akibat yang ditimbulkan. Paradigma kedua, bencana merupakan ekspresi dari kerentanan sosial, di mana kerentanan masyarakat berpengaruh besar terhadap adanya bencana. Bencana selalu menimpa kelompok yang paling rentan terhadap resiko yang muncul, seperti halnya banjir di Jakarta, di mana orang-orang kelas bawah yang terdampak banjir memadati tempat pengungsian, sementara orang-orang yang kelas atas lebih dapat menghindari bencana banjir ini dengan menggunakan fasilitas pribadinya, seperti rumah kedua di daerah puncak. Dan yang terakhir yaitu paradigma ketiga, bencana merupakan pintu masuk ke dalam ketidakpastian. Pada paradigma ini terutama berkembang pada konteks korban, di mana dalam kenyataannya selalu datang tanpa disangka dan diduga. Dapat disimpulkan bahwa ketiga paradigma tersebut merupakan titik tolak dari upaya berbagai respon dalam mengatasi bencana yang melanda. Berbagai respon terhadap bencana yang kemudian menitikberatkan perhatian pada respon individual dan institusional atau kelembagaan, respon kebudayaan, respon politik dan kekuasaan, dan respon ekonomi. Next, pandangan masyarakat mengenai bencana. Pandangan masyarakat mengenai bencana dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu konvensional.
bencana dilihat sebagai sebuah takdir atau murni atas kehendak alam. Pada tahap ini, masyarakat melihat bencana sebagai sebuah musibah. Yang kedua yaitu ilmu terapan. Bencana dilihat berdasarkan pada tingkat kerusakan akibat bencana, di mana pandangan ini dilatar belakangi oleh bangunan atau konstruksi, sehingga pandangan ilmu terapan ini lebih fokus pada upaya untuk meningkatkan struktur bangunan, untuk memperkecil atau meminimalisir terjadinya kerusakan pada bangunan. Yang ketiga yaitu ilmu sosial. Bencana hanya memfokuskan pada sisi manusianya, di mana ancaman bahaya itu merupakan fenomena alam yang akan tetapi bahaya itu tidak akan berubah menjadi bencana jika manusianya siap dan tanggap, di mana besarnya. Yang keempat yaitu progresif, di mana bencana dianggap sebagai bagian yang biasa dan selalu terjadi dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam proses pembangunan itu. Yang kelima yaitu holistik. Bencana dilihat sebagai bahaya, kerentanan, dan resiko, serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan risiko. Dan yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan alam, di mana pemahaman masyarakat mengenai bencana adalah sebagai salah satu peristiwa alam yang terjadi karena hukum alam. Dalam tahap ini, bencana merupakan unsur lingkungan fisik yang membahayakan kehidupan manusia. Bencana dianggap sebagai kekuatan alam yang terjadi secara luar biasa. Pada pandangan ini menganggap sebuah bencana adalah peristiwa alamiah, tidak menganggap manusia sebagai penyebab bencana. Next, konstruksi tentang bencana. Di sini ada 3 bagian konstruksi tentang bencana. Pertama, bencana bukanlah suatu peristiwa yang tiba-tiba tetapi menjadi bagian yang berkaitan dalam kehidupan yang normal. Alam seringkali memberi isyarat seperti angin, binatang, dan sebagainya. Namun manusia telah penuh dengan rasionalitas dan kesibukan sehingga tidak mampu membaca tanda-tanda terjadinya bencana tersebut. Yang kedua, tidak semua fenomena alam harus dijadikan sebuah bencana. Tentunya ini tergantung pada kerentanan baik individu, fisik, lingkungan, sosial, dan kerentanan itu tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga mentalitas dan kapasitas masyarakat yang lemah dalam sejarah kehidupan mereka untuk menghadapi ancaman. Yang ketiga, bencana sebagai sebuah ujian untuk menghadapi keterbatasan daya tahan manusia, seperti halnya kasus Bale Batu dan Bale Kayu di gempa bumi Lombok. Next, salah satu contoh bencana. Di sini saya mengambil contoh bencananya yaitu gempa bumi. Ada beberapa poin yang saya jelaskan mengenai gempa bumi. Yang pertama, pengertian gempa bumi. Gempa bumi menurut Howell dan Mulya tahun 2004 mendefinisikan gempa bumi sebagai suatu getaran yang terjadi di kulit bumi yang memiliki sifat sementara yang kemudian getaran tersebut menyebar ke segala arah. Di sini dapat disimpulkan bahwasannya gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Hal ini disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Yang kedua, gempa bumi berdasarkan pemicu penyebabnya dan kedalamannya. Gempa bumi berdasarkan pemicu penyebabnya ada 3. Yang pertama, gempa bumi tektonik. Yang kedua, gempa bumi vulkanik. Yang ketiga, gempa bumi runtuhan. Gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Sedangkan gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi.
Dan gempa bumi runtuhan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor atau gua-gua yang runtuh. Sedangkan gempa bumi berdasarkan kedalamannya dibagi menjadi 3, yaitu gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, gempa bumi dangkal. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang pusat gempanya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Sedangkan gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang pusat gempanya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Dan yang terakhir, gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang pusat gempanya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Selanjutnya, bagaimana sih cara menyelamatkan diri dari gempa bumi? Di sini saya menyebutkan 5 cara menyelamatkan diri dari gempa bumi. Yang pertama, pada saat di dalam ruangan, yaitu berlindung di bawah tempat tidur dan melindungi kepala dengan menggunakan bantal. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya reruntuhan dari atas atau dari genteng. Yang kedua yaitu di luar ruangan, dengan menjauhi bangunan tinggi, pohon yang tinggi, dan tiang listrik. Yang ketiga yaitu di dalam ruangan. Tentunya ini jangan panik dan jangan berlari untuk keluar ruangan. Yang keempat yaitu di dalam hotel. Jangan menggunakan lift dan alangkah lebih baiknya menggunakan tangga darurat karena tidak dapat diketahui. Semisalkan nantinya pada saat gempa bumi itu listrik itu akan padam. Kadang itu kan seketika atau tiba-tiba itu listrik itu padam. Dan yang terakhir yaitu di pusat perbelanjaan, di mana kita jangan panik dan ikuti arahan dari satpam atau pegawai yang ada di pusat perbelanjaan tersebut. Selanjutnya, akibat dari gempa bumi. Akibat dari gempa bumi dibagi menjadi 2, yaitu dampak fisik dan dampak sosial. Dampak fisiknya antara lain kerusakan bangunan, tanah longsor, adanya korban jiwa, terdapat retakan di permukaan tanah, serta banjir karena rusaknya tanggul. Sedangkan dampak sosialnya yaitu menimbulkan penyakit, kelaparan, serta melumpuhkan sistem perekonomian. Selanjutnya, for your information, bahwasannya kenapa sih kok bencana gempa bumi ini sering terjadi di Indonesia? Itu karena Indonesia berada di wilayah cincin api Pasifik, di mana itu merupakan pertemuan 3 lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Tentunya hal inilah yang menyebabkan kenapa Indonesia sering terjadi bencana, seperti bencana gempa bumi ini. Next. Gambar kerusakan bencana gempa bumi. Berikut ini 4 gambar kerusakan bencana gempa bumi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, di mana gempa bumi ini berkekuatan magnitudo 6,7 skala Richter yang berpusat 90 km barat daya Kabupaten Malang. Hal ini tentunya berimbas di Kabupaten Trenggalek. Gambar 1 ini merupakan kerusakan di Desa Karanganom, sedangkan gambar 2 merupakan kerusakan di Desa Malasan, di mana ini tempat saya tinggal, dan gambar 3 yaitu kerusakan di kantor Kecamatan Durenan, dan yang terakhir gambar keempat, salah satu korban yang mendapat kunjungan dari pihak kepolisian untuk mendapatkan bantuan. Next. Berikut ini merupakan berita terkait bencana gempa bumi yang ada di Kabupaten Trenggalek. Untuk informasi pantauan terbaru dari Trenggalek, ada rekan kami Aris Sutikno yang saat ini akan mengabarkan bagaimana dengan kondisi saat ini. Aris Sutikno, bagaimana dengan
pantauan saat ini, apakah sudah ada data terbaru jumlah kerusakan ataupun korban luka? Ya, pemirsa dapat kami informasikan, saya saat ini berada di depan Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek yang terdampak dari gempa. Ini plafon dan atapnya runtuh, sementara di belakang saya sudah dipasang garis polisi agar warga tidak boleh mendekat dan tidak membahayakan bagi para pegawai PNS yang bekerja di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan informasi yang kita dapatkan, selain Kecamatan Durenan, dampak gempa berkekuatan 6,7 skala Richter yang terjadi di wilayah Malang, ini ada 7 lokasi, meliputi Kecamatan Watulimo, kemudian Dongko, kemudian ada di wilayah Tugu Trenggalek. Kami akan mengupdate informasi perkembangan terkini dampak gempa yang terjadi di wilayah Trenggalek dan kerusakannya, tapi informasi sementara yang kita dapatkan tidak ada korban jiwa, hanya kerusakan yang terjadi di fasilitas umum dan sekolahan. Kalau di wilayah Tugu Trenggalek, itu berdasarkan informasi yang kita dapatkan ada SMP 2 Tugu Trenggalek yang mengalami kerusakan akibat gempa tersebut. Iya, Ari Sutikno, tadi Anda menyebutkan bahwa ada 7 lokasi yang di Trenggalek posisinya sangat terdampak oleh gempa. Bisa Anda gambarkan bagaimana dengan dampak itu? Ya, dapat kami informasikan seperti ini adalah dampak gempa yang berkekuatan 6,7 skala Richter. Ini kerusakannya seperti ini, pemirsa. Kami informasikan ini kerusakan di Kecamatan Durenan. Seperti ini dampaknya. Ini atapnya dan gentengnya, plafonnya ini runtuh. Seperti ini. Sudah dipasang garis polisi agar warga tidak boleh mendekat. Kemudian ini genteng-gentengnya juga runtuh. Kalau dilihat dari kejauhan, ini bagian atap yang atas, ini gentengnya rontok ke bawah karena memang kekuatan gempa tadi cukup terasa di wilayah Trenggalek. Selain itu, kita dapat informasi di lapangan bahwa SMP 2 Tugu Trenggalek ini mengalami kerusakan, bahkan sempat roboh atapnya, dan beruntung memang karena sekolah masih daring, tidak ada korban jiwa. Kemudian ada informasi di wilayah Dongko juga terjadi kerusakan yang lumayan, ada tembok yang jebol. Kemudian kita akan mengupdate informasi perkembangan terkini terkait dampak gempa yang terjadi di wilayah Trenggalek seperti ini. Iya, Aris, lalu tadi pada saat Anda mendapatkan informasi mengenai pegawai PNS, ada berapa orang yang saat ketika gempa terjadi berada dalam Kecamatan Durenan ini? Iya, kalau ini hari Sabtu, jadi hanya ada beberapa penjaga saja yang memang berada di kantor Kecamatan Durenan seperti ini. Selain kantor kecamatan, di samping kantor kecamatan, ini juga ada kerusakan, atapnya runtuh. Seperti itu, pemirsa, kita informasikan. Bisa dilihat kalau atapnya runtuh, kemudian gentengnya berserakan. Sementara yang parah, ini bagian teras kantor Kecamatan Durenan. Dapat kami informasikan bahwa ada retakan yang cukup parah di atas teras. Ini bisa berbahaya sekali jika terjadi gempa susulan, bisa runtuh ke bawah dan membahayakan bagi PNS atau mungkin warga yang ada di sekitar. Iya, Ari Sutikno, kita ingin menggambarkan bagaimana seberapa kuatnya guncangan gempa ini. Artinya bangunan untuk Kecamatan Durenan ini posisi bangunannya bangunan baru atau bangunan lama? Iya, pemirsa dapat kami informasikan untuk Kecamatan Durenan ini tergolong bangunan baru dan karena guncangan gempa sangat kuat,
ini terjadi retakan di bagian atas teras dari Kecamatan Durenan, kantor Kecamatan Durenan, dan ini kerusakan dari atap-atapnya yang gentengnya yang jatuh, runtuh ke bawah, plafonnya juga rontok seperti ini kondisinya. Ini kita belum bisa masuk ke dalam karena di polis lain juga bisa membahayakan bagi orang yang masuk ke dalam kecamatan. Untuk sementara kantor kecamatan ditutup. Ya, seperti ini. Aris, posisi yang berada di samping kecamatan ini sendiri, adakah orang yang pada saat itu berada di sana? Ya, berdasarkan informasi yang kita dapatkan, memang ada penjaga yang ada di kantor kecamatan. Tapi saat kejadian langsung berusaha menyelamatkan diri keluar dari gedung ini. Ya, kalau kita lihat juga tadi ada mobil-mobil yang terparkir juga posisinya. Ya, sudah ada pihak terkait yang datang ke lokasi untuk melihat bagaimana kerusakan yang terjadi di kantor Kecamatan Durenan. Iya, bangunan yang Anda tunjukkan saat ini merupakan bangunan apa, Aris Sutikno? Ya, ini merupakan posko pendataan keluarga tahun 2021 yang ada di sini, kantor poskonya di sini. Ini kerusakannya seperti ini atap gentengnya, ini runtuh ke bawah. Sementara yang di sampingnya ini yang merupakan lantai 2, ini juga cukup membahayakan. Oke, artinya yang di posko itu juga tidak ada orang pada saat gempa mengguncang ya? Ya, saat kejadian di posko dalam keadaan kosong karena memang hari Sabtu, seperti ini. Jadi hanya ada penjaga yang berada di kantor Kecamatan Durenan. Baik, selain dari Kecamatan Durenan ini, fasilitas apa saja yang bangunannya hancur menurut informasi yang Anda dapatkan selain dari sekolah ataupun SMP 2 Trenggalek ini ya? Ya, dari informasi yang kita dapatkan dari teman-teman di lapangan, ini yang terparah merupakan SMP 2 Tugu Trenggalek. Oke. Jadi berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari video-video yang beredar di masyarakat, atap bangunannya runtuh ke bawah. Kalau yang ini kan hanya genteng sama plafon yang jatuh. Sementara yang di SMP 2 Tugu Trenggalek itu kayu kuda-kudanya juga sudah runtuh ke bawah. Dan beruntung saat kejadian tidak ada siswa yang mati. Baik, terima kasih Aris Sutikno, informasi langsung dari Trenggalek. Nanti kita juga akan terus memantau bagaimana kondisi di Jawa Timur, wilayah lainnya. Usai jeda, Breaking News TV One segera kembali. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.